buat yang enggak. Justru jangan dilempar dong, bos. Let's be positive, guys. Apa yang mau dipelajari? Itu mungkin keluar hai pembuat mitos. Halo, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel Read Hey. Let's get ready. Oke, jadi kita di sini akan melanjutkan mitos-mitos setidaknya yang beredar dipercaya di Indonesia Dan yang kita tahu. Dan di kehidupan kita. dan sempat kita percayai. Ya. Enggak juga. Dia kita sempat ya. Ya, Ada kita beberapa sempat. poinnya. Dan Ini part ketiga kita mau react sebenarnya. Dan sebenarnya bukan untuk menertawai kepercayaan itu atau mitos itu, tapi kita ingin mencari sesuatu kayak mitos ini tuh positifnya kan digunakan untuk pelajaran. Kayak mitos yang nyapu nggak bersih itu nanti dapat suami brewok itu kan mustahil. Tapi pelajaran yang didapat kan agar anak-anak gadis itu nyapunya bersih gitu kan. Nah, mitos itu secara general kan digunakan untuk itu tujuannya. Nah, sekarang kita ada 5 poin lagi Ya. yang akan kita bahas. Apa saja itu Mr. Dory? Nomor 1. Yap. Kupu-kupu Yang terbang ke rumah. Kupu-kupu Terbang pergi melayang. Oke, kupu-kupu yang datang ke rumah itu pertanda tamu. Aku jujur ini sempat percaya. Oh ya? Anda enggak? Dulu Anda nggak pernah diceritain, "Ih, Rahma ada kupu-kupu lo di ruang tamu kita. Siap-siap. Siap-siap ya ada tamu." Aku tahu ada mitos itu, tapi tidak pernah beredar di kehidupanku gitu loh. Nggak pernah kayak di jalan kan apa di ya? jalan-jalan benar. Jalani. Ya begitulah. Oke. Nggak pernah, cuman aku tahu ada mitos itu. Ya. Kalau Anda? Percaya. Dulu sempet waktu kecil ya. Hmm. Wah, siapa yang datang? Kayak excited gitu. Oh. Padahal nggak ada yang datang. Padahal kupu-kupunya datang sendiri itu juga ditamu ya. Nah tapi Iya, iya, sejujurnya kalau di rumahku tuh ini boleh percaya nggak percaya, tapi setiap ada kupu-kupu atau capung ya, kayak beberapa jam tuh lagi tuh ada orang beneran datang gitu loh. Itu apakah entah Kebetulan. apakah gimmick Hmm? atau Atau orangnya adalah Pokemon trainer? Apa? Nah tapi ada beberapa momen beneran terjadi, ada beberapa momen emang beneran nggak terjadi. Berarti kebetulan. itu Iya. kadang tuh aku suka mikirnya karena kita udah dikasih informasi kayak gitu, otak kita mencernanya kayak gitu, jadi otak kita cocok logi sendiri gitu loh. Nah, cocokologi. nah sekarang kita cari sisi educasionalnya ya. Ada ada kupu-kupu datang ke rumah dan itu pertanda tamu. Apa yang Anda pelajari dari mitos itu? Mampus lu. Gini, ya setiap saat harus siap kedatangan tamu. Aku sangat tidak setuju sama statement itu. Anda apa? Yang bisa dipelajari nih? Yang dipelajarin Rahma pasti ada kok. Pasti yakin lah. Itu yang aku tangkap mungkin berarti kupu-kupu itu membawa berkah, mungkin membawa rezeki atau Nggak semua tamu membawa berkah, apalagi membawa rezeki. Enggak, tapi kan kayak ada juga nyambung nih sama mitos lainnya. Kayak rumah yang banyak kedatangan sama tamu itu berarti kayak banyak rezeki masuk gitu loh, kayak Ya. entah dari feng shui ya blablabla kayak gitu-gitu. Semakin banyak tamu mendatangi rumah itu tuh semakin kayak Opportunity makin banyak. Whatever. tapi entah kenapa kupu-kupu juga ya, padahal kan itu dari ulet. Iya. Ya, berarti hotel tuh harusnya yang paling banyak punya kupu-kupu tuh di hotel ya. Iya. Nggak harusnya sih. Karena dia udah pasti ada tamu dong. Di rumah kita kan belum ada tamu. Ya oke, next. Oke, next. Nomor 2. Nomor kedua itu adalah gigi bawah kalau copot dibuang ke Ke atas, atas, gigi atau- atas kalau copot dibuang ke bawah. Aku mempercayai ini. Kayaknya masih Bangke. dilakukan. Tapi saya udah nggak pernah copot. Ya waktu kecil kan gitu juga kan. Iya, kalau aku waktu kecil kayak misalnya gigi bawah copot nih. Buang ke genteng deh kayak gitu. Nah, buang ini ke genteng terus kayak dari genteng tuh kayak ting mental ke bawah lagi. Ah, tidak, gigiku tidak akan tumbuh. Gitu.
Kalau aku kayaknya ada sempet agak percaya sama itu, cuman karena emang keluarga aku bukan orang yang percaya mitos ya, jadi kayak setiap aku mau lempar ke genteng, nggak usah, langsung dibuang, dibungkus tisu terus dibuang gitu loh. Dan ada juga yang mitos itu seperti ini, misalnya nih gigi atas, kan harusnya dibuang ke bawah, atau gigi bawah kan harus dibuangnya ke atas. Andai kata gigi bawah kita ini yang harusnya kita buang ke atas tidak di atas, maka gigi Tumbuh ke bawah. atau dia tumbuh jadi dua gitu loh, jadi rusak gitu. Nah, jadi kayak gitu mitosnya. Nah, educationalnya Nggak nemu aku kayaknya. sama Ci. Tunggu. Educationalnya supaya Anda merawat gigi aja sih kayaknya. Apa hubungannya? Apa dengan Gigi dilempar tapi nggak disikat gimana? Supaya mungkin ya, Oh, kalian tahu bagian tubuh kita itu penting, rambut, gigi, supaya nggak dipakai orang buat yang nggak. justru jangan dilempar dong, Bos. Terus dibungkus, dibuang. Kalau dilempar-lempar, Ya, atau taruh di mana gitu kan, karena gigi mungkin bagi kita penting gitu kan. tapi masalah gigi ini kayaknya banyak orang take it seriously ya, nggak cuma di Iya, Indonesia aja ya. Oh, Di seluruh dunia juga kayak taruh di bawah bantal nanti Tooth jadi fairy ya? uang koin, tooth Tooth fairy fairy, kayak ya. gitu-gitu. Aku pernah tuh by the way naruh gigi di bawah bantal. Besoknya hilang tuh gigi. Paling di Telan lagi nggak? Enggak, kayaknya karena aku tidur rada besar gitu kan, jadi kayak ya di lantai. Tapi aja. si tooth fairy itu menurutku lebih bagus ya benar sih. Oke. karena Kasih duit. Hanya poin duit. beli duit. Next. Nomor 3. Pensil gak boleh sampai sependek kelingking. Kalau pensil sependek kelingking di kerutnya atau di apa sih di parutnya, di serutnya, ibunya meninggal. Bangke. Dari mana? Bangke. Nggak pernah dengar. Nggak ada Terus hubungan. kalau misalnya Bangke. kalau misalnya dia emang ibunya udah meninggal dari lama, siapa yang meninggal terus? Pensilnya. Ibu teman sebangkunya. Let's be positive guys. Apa yang mau dipelajari? Itu mungkin keluar dari para pedagang pensil supaya Beli lagi lah. Kalau nggak ibumu tak bunuh. Tapi menurutku ada sisi ini juga sih, kayak bukan soal ibunya meninggal ya, enggak. Pensilnya itu jangan terlalu pendek. susah dipakai. Karena sakit pakai pensil pendek-pendek Oh, itu. susah dipakai. Susah dipakai. Jadi kayak jangan terlalu pelit-pelit amat apa gimana gitu. Jadi kayak belilah. ya belilah. gitu ya. Iya, lagi-lagi tukang pensil gitu. Kayak ini apa namanya tuh? Kayak apa teknik marketingnya dia aja. Iya, benar-benar. Ibu meninggal. Ibu meninggal. Beli pensil sama saya nak. Gitu. Habis itu dia jualan pensil Inul. Pensil Inul tuh mitos tau? Kenapa? Inul kan manusia. Terus Iya kan? Pensil Inul. Apaan pensil itu? gimana sih? Inul kan manusia bukan pensil. Penyanyi dangdut. Iya. Iya. Pensil Inul. Inul kan manusia bukan pensil. That's mitos. Wow. Wow. Next. 4. Oh, gagak pertanda orang mati. Oh, mungkin Kalau ada gagak, Oh, gagak. dia suara Pakai K dong, gagak. bukan gagak Muhammad tuh. Kalau ada suara gagak itu biasanya di satu desa itu Pertanda. ada yang lagi sakit parah atau mati. meninggal. Ya meninggal. Ini well. suaranya aja atau sama burung-burungnya? Burung-burungnya dong bos, ganteng. Masa nggak ada suara Ini gagak? kayak ini bahkan di film-film juga banyak sih. Ya, Nah. ada The Crow. Iya. Ya kayak setiap kematian hewan, sapi apa tuh pasti di apa pagar itu ada gagak. Iya, terus penyihir. Sesampainya saya di Jepang, saya ngelihat banyak gagak, saya kaget guys. Mati di kita ya. Di Jepang banyak banget gagak kan? Gagak? Iya di Jepang. Jadi di kampusku nih, waktu musim spring pas summer itu misalnya antara itulah ya sama fall gitu ya. Mungkin. Nih, gagak itu Pak. Kita lagi duduk di taman nih. Burung tuh di sini. Kak gitu. Ini yang mati siapa? Di Gitu. sini kan burung gereja kayak burung. Iya sumpah, tapi waktu Merpati saya di Osaka itu, setidaknya waktu saya kan pernah di Osaka ya. Itu burung gagak tuh kayak seliar itu gitu loh. Jadi pernah ada saya belajar di lantai 2. Ada gagak nabrak kaca gitu, jedeng gitu. Pernah ada terjadi. Gokil loh. Navigasinya
Kenapa burung gagak identik dengan kematian? Mungkin karena burung gagak itu pemakan bangkai, jadi dia kayak ada bangkai nih, kayak gitu. Warnanya juga Lah hitam. belum jadi bangkai, orang belum mati. Ditungguin. Nah, jadi kan itu pertanda ada orang mati. Gagak itu pemakan bangkai ya? Gagak itu pemakan bangkai. Oh iya. Daging. Yang aku tahu sih ini Apa? apa? Vulture itu loh. Apa? Oh, musuhnya Spider-Man. Ya. Mulai deh kita. Mulai. Iya, yang kayak elang itu ya. Kayak elang botak. Yang Oh, iya, lehernya ada. panjang, palanya botak. Nggak tahu. Kappa? Bukan. Oke. jadi Kapan? Kapan? jadi gini. Educationalnya dulu. Educationalnya Nggak, tapi menurut kalian itu mitos apa enggak sih? Mitos. Kalau aku kok rada nyangkanya itu kayak bener ya. Karena gagak itu menyium bau bangkai. oh ya, karena hewan punya naluri yang berbeda ya. Yes. Tapi tetap saya percaya pada kebenaran. Apa? Kebetulan maksudnya. Apa? Semua kebetulan. Apa? Ada orang meninggal, kebetulan ada gagak. Ada gagak, kebetulan ada orang meninggal. Kupu-kupu ada, kebetulan ada tamu. Kebetulan, semua kebetulan. Terus? Gitu aja. What's the point? Semua ini kebetulan. Saya ketemu sama Anda kebetulan, kebetulan jadi teman. Kebetulan bikin YouTube, nanti siapa tahu kebetulan terkenal ya. Biarin. Oke. Next. Ini terakhir ya. Ya. Poin kelima, the last. Menguris. Oh, ini kuris alis bisa lihat tuyul ini. Terus itu orang yang nikah gimana itu? Udah dicabut. Tapi ya ini namanya. kayak apa namanya? Mitos yang lumayan legend ya. Kayak kalau misalnya agama nih penganutnya banyak nih. Tapi bukan cukur alis, tapi alisnya dicukur Habis. Ya, pakai botak gitu Sampai kan. botak. Langsung Alis botak. diisi lagi. Oh ya, aku jujur juga pengen nanya ya, Ya. di luar mitos ya. Ya. Cewek itu kenapa Kenapa? sih ini dicukur Langsung terus digambar gambar. gitu? What's the point? Let your eyebrow there. Nah, Dan- kenapa cukur habis ya? Kenapa nggak Ya, dibentuk ya, aja? Iya. Aku tahu jawabannya, tapi aku rasa percuma dijelasin ke mereka Oh ini. ya, oke. Secara simpel. Yes. Secara simpel ya untuk estetik dong. Oh. Secara kayak apa ya? Kita pengen alis bentuk yang kayak begini. Kayak banyak cewek tuh yang sepakat bentuk alis yang seperti ini. Ada Ya. yang ada Oh, tergantung ya. preference, tapi kayak bentuk alis Styling yang itu seperti yang ini bagus ya. adalah yang bagus. Kalau misalkan alis ya all over the place itu tidak terlihat rapi. Gitu. Makanya ada beberapa orang ya kan alis orang juga beda-beda kan. Ada beberapa orang yang mungkin alisnya terlalu nggak rapi, jadi Nggak bisa, susah dibentuknya, diperbaiki. mendingan dicabut semua atau bagaimana, atau ada yang udah bagus Ya, jadi ya. kayak tinggal dirapiin aja gitu. Anda pernah cukur sampai habis? Nggak pernah sih kalau sampai habis. Tapi tipis pernah kan? Iya pernah. Lihat setan nggak? Kagak. Bayangannya aja deh. Hai pembuat mitos. Introspeksi diri Anda. Kenapa tuyul? Oh iya, kenapa? Nggak, kurang tahu juga. Tuyul apa makhluk halus? Makhluk halus. Ya tuyul itu makhluk halus dong. Banyak beredarnya tuh kalau alisnya botak bisa lihat tuyul gitu. Ya kenapa tuyul gitu ya? Nah, terus kenapa alis? Oh, karena tuyul botak. Karena tuyul botak. Terus kalau orang yang botak? Oke. Educationalnya, pendidikannya. Ya itulah appreciate apa yang dikasih Tuhan gitu deh. Wede. Oke. Berarti kalau kita cukur rambut botak, tidak appreciate apa ya? Hati-hati Anda ngomong di sini. Ya deh, oke deh. Oke, sekian Cancel. dulu video dari kita. Tidak akan. Ya, habis ini kita berantem. Don't forget to like, comment, dan subscribe. See ya terakhir.